Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Deddy Soekardi. Hari ini saya akan mengisi pengenalan lingkungan sekolah PLS SMK Negeri 1 Sejati tahun ajaran 2020-2021. Materi kali ini yang akan saya bahas di sini menjaga pola hidup sehat pasca pandemi COVID-19. Karena dari beberapa bulan ini kita hiruk-pikuk hidup dengan pandemi COVID-19 atau orang lebih mengenal dengan corona. Ya. Oke. Awal tahun ini dunia digegerkan dengan pandemi COVID-19, hiruk-pikuk dunia seketika senyap, berfokus pada upaya menghindari makhluk nano atau kasat mata yang disebut-sebut menjadi sumber masalah COVID-19. Virus SARS-CoV-2 setidaknya hingga Mei 2020 ada lebih dari 3 juta kasus positif COVID-19 di seluruh dunia. Termasuk jumlah positif di Indonesia ini sangat banyak sekali, meningkat sekali, bahkan untuk Asia Tenggara Indonesia masuk 10 besar untuk COVID-19 ini. Fenomena yang sama sekali baru bagi penduduk dunia abad ini ternyata justru menciptakan suatu kondisi yang normal baru atau new normal, kehidupan baru. Bagaimana kita menghadapi di new normal ini mungkin harus berdampingan dengan COVID-19 ini. Mengungkap sisi terang pandemi COVID-19, tentu saja kita menemukan bahwa masyarakat secara paksa terdidik untuk menerapkan gaya hidup sehat dan gaya hidup bersih tanpa terkecuali. Jadi bagaimana kita caranya? Harus menjaga pola hidup sehat, pola hidup bersih untuk diri kita sendiri. Satu, tujuannya untuk kesehatan. Ya. Memasak makanan sendiri menjadi lumrah. Jadi ini harus terbiasa. Menggunakan masker menjadi umum, mencuci tangan sebelum makan menjadi kebiasaan. Ya, kalau misalkan sudah terbiasa menjadi akan suatu kebutuhan. Ya. Sama untuk masker juga. Nah, apabila pandemi berakhir, perlu diketahui bahwa virus-virus penyebab penyakit COVID-19 ini tidak berarti lenyap dari muka bumi. Jadi tidak akan seketika ketika kita kembali ke hidup ke new normal, ke kehidupan baru untuk meninggalkan virus yang itu, tapi kita tidak bisa. Virus yang itu tetap ada, begitu kan? Justru yang akan timbul ketidakseimbangan alam semesta apabila virus dan bakteri lenyap dari muka bumi. Karena setiap makhluk hidup di muka bumi pasti memiliki peranannya sendiri dalam menjadi dinamisme harmoni kehidupan. Nah, jadi adanya hubungan timbal balik. Begitu. Oke. Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas dasar sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat. Jadi bagaimana kita harus menjadi peran penting untuk kehidupan dan kesehatan diri keluarga sendiri atau masyarakat yang berada di lingkungan sekitar kita atau berhidup sosial. Bagaimana kita menjaga itu semua. Seperti itu. Nah, di dunia pendidikan, di sekolah, perlu adanya UKS, unit kesehatan sekolah. Ya. UKS adalah usaha untuk membina dan mengembangkan kebiasaan serta berperilaku hidup sehat pada peserta didik di usia sekolah yang dilakukan secara menyeluruh dan terpadu. Jadi ini terus-terusan berkesinambungan. Bagaimana kita menerapkan pola hidup sehat ini termasuk di sekolah juga. Oke. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Pasal 79 tentang kesehatan, ditegaskan bahwa kesehatan sekolah diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat para peserta didik dalam lingkungan hidup sehat sehingga peserta didik dapat belajar
tumbuh dan berkembang secara harmonis dan setinggi-tingginya, sehingga diharapkan dapat menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Jadi, di sini bagaimana kita harus menjadi manusia berkualitas untuk apa? Nah, untuk meningkatkan kemampuan hidup kita. Seperti itu. Oke, ini ada beberapa perilaku hidup sehat meliputi perilaku proaktif di antaranya, ya, memelihara dan meningkatkan kesehatan dengan cara olahraga teratur dan hidup sehat. Nah, yang belum berolahraga, yang tidak biasa berolahraga, Anda harus berolahraga, harus terbiasa ya. Begitu. Kenapa harus terbiasa? Ya, itu tadi, memelihara kesehatan. Oke, lanjut. Nah, menghilangkan kebudayaan yang berisiko menimbulkan penyakit. Apa itu? Ya, contohnya, ketika orang lain sudah bangun pagi-pagi, ini masih tidur. Bangun tidur jam 11, ya, jam 1, atau sering begadang, kebanyakan main game, main handphone, sampai dengan lupa waktu. Yang ketiga, usaha untuk melindungi diri sendiri dari ancaman yang menimbulkan penyakit. Nah, bagaimana cara kita melindungi diri sendiri? Ya, terapkan pola hidup sehat tadi, supaya apa? Supaya kita terhindar. Ya. Yang keempat, berpartisipasi aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat. Jadi kita harus menjadi pelopor, ya, kesehatan masyarakat, kesehatan sosial itu. Ya. Guna apa? Guna terhindar dari suatu penyakit atau suatu resiko yang mengakibatkan apa? Kerugian untuk diri kita sendiri. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan guna efektivitas PHBS, ya, pola hidup sehat, di fasilitas pelayanan kesehatan, yaitu, nah, beberapa kegiatan yang harus dilakukan. Ini yang lumrah, yang harus dilakukan. Yang ke-1, mencuci tangan pakai sabun, hand rub atau hand wash. Ya, cuci tangannya yang bersih, ya. Supaya apa? Supaya kita hidup sehat kok. Langkah hidup sehat itu seperti itu. Yang kedua, penggunaan air bersih. Air yang kita gunakan, ya harus air bersih. Yang ketiga, penggunaan jamban yang sehat atau toilet. Yang keempat, membuang sampah pada tempatnya. Ini nih, kita sebagai seorang pelajar, bagaimana caranya kita membuang sampah pada tempatnya. Yang kelima, larangan merokok. Hindarilah rokok. Bagi peserta didik yang merokok, Anda harus bagaimana caranya harus meninggalkan rokok itu. Yang keenam, tidak meludah sembarangan. Ini yang sering terjadi, yang saya sering lihat ketika di jalanan, ketika pergi kemana, keluar kemana saja, ini sering terjadi. Kok bisa ya meludah sembarangan? Yang ketujuh, pemberantasan jentik atau nyamuk. Ini harus menggunakan disinfektan, bisa, ya. Ini yang intinya bagaimana kita terhindar dari suatu penyakit yang membahayakan untuk diri kita sendiri. Bukan dari COVID saja, penyakit-penyakit yang lain yang berisiko untuk diri kita sendiri. Ya. Oke. Di samping tadi, pola hidup sehat, apa ya? Pola hidup sehat tadi kan untuk luarnya saja kalau istilah. Sekarang untuk dalamnya, kalau misalkan di dalamnya kita kebutuhannya apa sih dalam tubuh kita itu? Apa sih yang kita harapkan untuk tubuh kita? Yang pertama nutrisi, ya, nutrisi, ya, zat atau gizi seimbang. Yang kedua, aktivitas yang kita lakukan, ya, menggali kategori aktivitas. Yang ketiganya apa? Olahraganya teratur, tidak dipaksakan. Terus istirahat dengan porsi yang optimal. Nah, begitu. Ini dari usia bertambah, proses penuaan, penyakit tambahan, itu sama juga.
Ya. Nah, ke-1, mengatur pola makan dengan gizi seimbang. Jadi asupan gizi terhadap tubuh kita itu harus seimbang, ya, sesuai. Tidak asal makan. Kalau dulu itu bagaimana makan itu 4 sehat 5 sempurna. Olahraga teratur dan istirahat yang cukup, menghindari rokok, alkohol, dan nafsa. Ya, materi sebelumnya. Perilaku seksual yang sehat. Ini untuk suami istri. Di antara pelajar nggak boleh, nggak bisa. Berpikir positif dan hindari stres. Ya itu, berpikir positif dan hindari stres. Jangan sampai stres menghantui kita atau rasa cemas itu. Kenapa? Karena itu sangat merugikan untuk diri kita sendiri. Ya, mengupayakan lingkungan yang sehat, melakukan check up kesehatan secara rutin. Jadi kita jangan takut terhadap diri kita. Makanya saran yang bagus, saran yang baik, kita harus selalu memeriksakan diri ke apa? Ke tempat kesehatan. Ya, bisa ke puskesmas, gitu kan. Bisa ke dokter jaga, terus ya ke tempat kesehatan yang membantu untuk diri kita sendiri untuk mengetahui diri kita sendiri supaya ya intinya nggak sering sakit lah, gitu. Mengatur pola makan dengan gizi seimbang, ini asupannya harus seimbang, gizi kita harus seimbang. Ini sangat penting sekali untuk kita semua. Oke, ada pola makan dengan gizi seimbang. Yang pertama ada sweet, yang kedua ada meat, poultry, yang ketiga dia ada omega 3 atau food. Omega 3 itu minyak ikan, ya, atau vegetable oil, ya. Terus ada flavonoid food. Flavonoid apa? Ya, flavonoid apa coba? Oh, itu flavonoid apa? Flavonoid itu antioksidan bagi tubuh untuk mengobati apa? Alergi, infeksi virus, artritis, dan kondisi peradangan tertentu. Ya, flavonoid. Kalau kalsium sangat digunakan tidak? Oh, ini sangat sekali digunakan ya kalsium. Ya. Kalsium digunakan untuk apa sih? Sebagai antasida. Kalsium itu ya untuk pencegahan apa? Osteoporosis. Nah, kalsium juga untuk mengobati hipokalemia, hipokalemia atau kekurangan vitamin D. Nah, terus di situ ada vegetable atau vegetarian, sayur-sayuran lah asupan bagi tubuh kita itu. Untuk apa sih sayur-sayuran? Yang pertama sayuran itu untuk mendapatkan berat badan yang ideal. Nah, dikontrolnya apa lalu lintas, misalkan contoh lalu lintas dalam tubuh kita itu diatur dengan sayuran. Yang kedua, menurunkan resiko kanker. Makan sayur itu bagus, makan buah-buahan itu bagus untuk kesehatan tubuh kita. Ya, kenapa? Karena makan sayur-sayur dan buah-buahan yang alami, yang organik itu akan lebih hebat lagi untuk tubuh kita. Terus, meredakan stres. Ya, untuk selanjutnya untuk membentuk atau apa untuk membuat kulit menjadi lebih sehat lagi. Begitu. Kulitnya menjadi sehat ketika kita makan sayur, makan buah itu. Ya. Makanya perbanyak makan sayur, makan buah. Baik untuk pencernaan. Nah, tadi saya bilang sebagai lalu lintas karena sebagai sumber serat sayur itu. Sayur itu digunakan sebagai sumber serat. Oke, selanjutnya. Ya, mengatur diet sehat. Jadi kita diet itu nggak asal-asal diet. Kenapa? Harus seimbang, harus sehat. Ngapain diet kalau misalkan akhirnya jadi sakit? Diet itu bagaimana caranya? Diet ketika diet hasilnya harus sehat. Ya. Oke, 1, diet rendah kalori mengurangi risiko. Nah, yang 1, penyakit jantung koroner. Yang kedua, obesitas atau kegemukan, kencing manis. Yang ketiga, penyakit darah tinggi atau hipertensi. Makanya perlu diet, pola hidup sehat sangat penting sekali untuk kita semua.
Nah, diet rendah garam menurunkan tekanan darah tinggi. Gitu. Ada lagi keseimbangan energi. Ketika kita asupan energi terhadap tubuh kita itu harus seimbang. Yang pertama keseimbangan dari mana? Dari pemasukan kalori. Yang kedua dari pengeluaran energi. Ya, otak sebagai pusat pengontrol rasa lapar dan rasa kenyang. Nah, untuk pengeluaran energi berdasarkan kebutuhan dasar metabolik atau aktivitas. Ya, zat yang masuk harus seimbang dengan zat yang keluar. Seperti itu. Ya. Zat gizi. Oke. Ini kelebihan dulu. Oke. Kelebihannya obesitas atau kegemukan. Yang kedua penyakit diabetes. Diabetes itu ada dua. Yang pertama diabetes basah. Yang keduanya diabetes kering. Diabetes mellitus itu diabetes apa? Lupa. Ya. Yang ketiganya penyakit jantung. Yang keempatnya stroke dan penyakit rematik. Itu kelebihan. Sedangkan untuk kekurangan, mudah terserang penyakit anemia. Ini hati-hati anemia. Anemia itu kekurangan sel darah merah atau hemoglobin. Ya. Mudah lelah, lesu, capek, penuaan dini, osteoporosis, atau pengapuran tulang, dan vitalitas menurun. Makanya perlunya gizi seimbang itu di dalam tubuh kita itu seperti itu. Ya. Konsekuensi obesitas. Nah, apa sih dari obesitas itu? Yang pertama penyakit saluran pernapasan. Ya. Ini ada stroke, penyakit jantung, penyakit kandung empedu, kelainan hormonal, kelebihan asam urat. Faktor risiko kardiovaskular. Ya, diabetes, osteoporosis, osteoartritis atau rematik dan kanker prostat. Nah, idealkan berat badan Anda ya sesuai lah ya dengan tinggi. Kalau badannya yang besar, kalian banyak berolahraga, badannya dikecilkan. Kalau misalkan yang kecil, bagaimana Anda mengontrol supaya itu terus-terusan menjadi berat badan yang ideal atau proporsional. Gitu ya. Oke, terima kasih materi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Bagaimana kita menjaga pola hidup sehat untuk diri sendiri, untuk keluarga Anda, untuk keluarga kita semua. Galakan pola hidup sehat. Sehat itu karena apa? Sehat itu murah, sakit itu mahal. Ketika sakit kita menghabiskan uang berapa? Ya, untuk itu semua. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.